51. Dalam waktu 24 jam keadaan San Francisco hingga beberapa wilayah di Amerika memanas. Masyarakat San Francisco telah memenuhi gedung wali kota, meminta untuk sang pemimpin kota tersebut untuk menyerahkan diri atas kasus yang baru saja publik tahu. Media sosial hingga siaran televisi semua membicarakan tentang kejahatan yang dilakukan oleh wali kota San Francisco serta beberapa dewannya. Tidak hanya itu, beberapa wilayah di dataran Amerika pun turut menjadi sorotan karena kemungkinan memiliki kerjasama dengan wali kota San Francisco. Kota besar seperti California, Los Angeles, hingga Las Vegas pun ikut dicurigai memiliki kejahatan serupa. Hebatnya, dengan cepat beberapa bukti rekaman video baru dari orang-orang pengguna media sosial, serta hal-hal yang mereka temukan baik dulu hanya rumor kini diangkat kembali. San Francisco menjadi sorotan dunia karena kejadian ini. Bagaimana tidak, wali kota yang dikenal ramah dan baik hati ternyata memerjualbelikan masyarakatnya sendiri. Terburuknya, bahkan menculik para perempuan untuk dijadikan budak seks dan dijual ke luar benua. Begitu pula dengan anak-anak tanpa keluarga yang ternyata katakan akan diurus di sebuah panti asuhan ternyata mereka jual ke luar benua. Parahnya, sampai membedah orang-orang yang sehat untuk diambil organnya secara ilegal ke beberapa rumah sakit. Ini benar-benar gila, Lily. Mereka bahkan lebih buruk dari setan, komentar Bianca yang sedang bersantai di sofa seraya melihat media sosialnya. Tak ingin melewatkan berita besar ini, walau ia tahu kalau Lily dan Rion ada andil dalam pembongkaran kasus ini. Aku sendiri bahkan kehilangan nafsu makanku ketika melihat semua video-video menjijikan itu, keluh Lily, duduk di karpet tebal dan bersandar pada kaki sofa. Aku saja mau muntah setelah melihat isi videonya. Kau bahkan bisa tahan melihat semua ini. Hilang nafsu makan setelah menonton video-video itu, kuakui perutmu masih cukup kuat, kata Bianca, yang justru tidak berani melihat lebih jauh video-video kasus itu. Aku sendiri tidak menyangka kalau akan terlihat kasus gila ini. Di luar sana bahkan para massa marah besar, meminta agar wali kota segera ditangkap bersama dengan para kaki tangannya tanpa terkecuali. Lily rasanya tidak mau lagi mengurusi kasus ini, biarlah pihak yang berwenang sekarang yang mengambil alih. Jadi kau tidak membantu kasus ini lagi? Tanya Bianca. Tidak, Rion dan Daniel juga menyuruhku untuk berhenti demi keamanan. Sisanya mereka yang urus katanya, dan aku dilarang untuk membuka akses yang berkaitan dengan hacking untuk beberapa saat. Mereka takut kalau ada yang melacak keberadaanku sebagai penyebar video itu. Karena ada beberapa berita yang mengatakan mencari hacker pertama yang menyebarkan semua video itu secara massal, jawab Lily. Kurasa itu keputusan yang bijak. Karena bagaimanapun ini sudah menjadi masalah internasional, dan beberapa negara jadi skeptis dengan pemerintahan mereka karena masalah ini. Tentu saja akan ada pihak yang berusaha mencarimu, yang mungkin sampai menyewa hacker profesional dari FBI atau CIA. Membayangkannya saja membuatku takut, ujar Bianca. Rasanya ia sedang berada dalam sebuah adegan film, di mana hanya ada ketegangan sepanjang jalan cerita. Lily, lihat, aku gambar Lily, kata Lukas yang berlari kecil ke arah Lily. Lily tersenyum kepada bocah itu, mendudukkannya di pangkuan dan melihat hasil gambar Lukas yang bocah itu tunjukkan dengan penuh antusias. Bagaimana, apakah bagus? Tanya Lukas pada Lily. Kau sangat pintar sekali menggambar. Ini aku, kan? Lily menunjuk gambar yang terlihat seperti perempuan, walau tidak jelas karena kemampuan sang bocah yang memang masih minim layaknya anak-anak seusianya. Benar. Terlihat sekali wajah berseri penuh kebahagiaan ketika Lily menyukai gambar buatannya, terlebih tahu apa yang bocah itu gambar. Lily, aku juga menggambar Lily, kata Arabella yang berlari kecil ke arah Lily untuk menunjukkan gambarnya. Oh, benarkah? Lily terkejut setengah mati ketika ia melihat hasil gambar Arabella. Ini kau gambar sendiri, tanya Lily. Benar, apakah tidak bagus? Arabella menatap Lily dengan raut wajah tegang, takut kalau hasil gambarnya tidak bagus menurut Lily. Ini bagus sekali, Belle. Boleh aku simpan? Aku akan memasangnya di kamarku, kata Lily penuh antusias. Melihat respon dari Lily, wajah Arabella berseri luar biasa. Rona malu terlihat di kedua pipinya ketika ia mendapatkan pujian luar biasa dari Lily seperti itu. Punyaku juga, Lily, pinta Lukas tak ingin kalah. Tentu saja, jawab Lily yang setuju. Mencium pipi tembam Lukas hingga terdengar tawa kecil dari sang bocah. Begitu Arabella kembali ke tempat semula untuk melanjutkan menggambarnya yang lain,
Lily segera memperlihatkan hasil gambar Arabella kepada Bianca. Ini sungguh Arabella yang menggambar. Bianca sama terkejutnya dengan Lily tadi. Benar, sepertinya kita tahu jalan seperti apa yang akan diambil oleh Arabella di masa depan, kata Lily penuh senyum kebanggaan. Bagaimana tidak, anak berusia 10 tahun yang baru mendapatkan kembali pendidikan dasar setelah menghilang bertahun-tahun. Dapat menggambar Lily dengan nyaris sempurna layaknya para pelukis ulung. Jangan terlalu cepat dewasa, my babies. Melihat ini membuatku takut sekarang, kalau mereka akan cepat besar. Aku masih ingin merawat mereka sebagai anak-anak, kata Bianca yang senang karena Arabella sudah memperlihatkan kemampuan terpendamnya. Tapi sekaligus sedih karena merasa putrinya akan tumbuh besar dalam waktu singkat tanpa ia sadari. Aku juga suka merasa seperti itu kalau Lukas menunjukkan kemampuan di luar anak seusianya, ujar Lily setuju, memeluk erat Lukas yang masih di pangkuannya dan menciumi pucuk kepala itu lagi dan lagi. Seharian Lily hanya bermalas-malasan bersama Bianca seraya menjaga para bocah. Mereka berdua membicarakan banyak hal, membuat Lily semakin dekat dengan wanita cantik tersebut setiap harinya. Seolah mereka sudah menjadi keluarga sesungguhnya. Baik Lily maupun Bianca merasa sangat bersyukur karena mereka memiliki teman bicara sesama perempuan, membicarakan banyak hal baik itu penting, obrolan biasa, hingga obrolan random. Malamnya Lily beranjak ke dapur setelah memastikan kalau Lukas sudah terlelap. Bocah itu tidur lebih malam dibandingkan biasanya, bahkan waktu sekarang sudah menunjukkan pukul 11 malam lewat. Kenapa harus habis, sih? Keluh Lily ketika mendapati stok es krim di kulkas telah habis. Sudah beberapa hari padahal ia tidak menikmati es krim karena urusannya dengan kasus itu. Ia pun tidak mengecek kulkas, jika tahu kalau banyak stok makanan habis, maka ia akan berbelanja. Love. Suara familiar yang bahkan kini akan Lily sahuti jika dalam mimpi sekalipun, terdengar memenuhi dapur. Sudah pulang, kukira kau tidak pulang lagi hari ini, kata Lily seraya menghampiri Rion, terlihat sekali kelelahan di wajah pria itu. Tanpa banyak kata, Rion langsung memeluk Lily erat. Seakan 2 hari tanpa pulang ke rumah membuat pria itu gila karena merindukan kekasih kesayangannya ini. Ia mencium Lily tanpa aba-aba, memagut bibir ranum sang gadis tanpa ampun. Rion sudah seperti ikan yang baru saja menemukan air setelah berada di daratan. Atau mungkin seorang pecandu yang baru mendapatkan obatnya. Yang manapun perumpamaannya, Rion merindukan Lily. Hei, pelan-pelan, protes sang gadis, memukul dada Rion. Ia kehabisan napas karena ulah brutal sang pria berambut legam itu. Rion tertawa kecil, kemudian memeluk kembali Lily dan menciumi lehernya. 2 hari tanpa memelukmu seperti ini benar-benar membuatku gila, Princess. Rasanya aku selalu ingin melarikan dari semua kegemparan itu dan berlari pulang hanya untuk memelukmu seperti ini, katanya. Lily merinding saat bibir Rion menyapu lehernya seinci demi seinci. Membuat napas Lily memburu dan memegang pakaian Rion dengan erat. Jujur saja, ia juga merindukan Rion selama 2 hari. Khawatir kalau sesuatu yang buruk terjadi. Kenapa kau belum tidur jam segini? Tanya Rion, menjauhkan sedikit tubuhnya agar dapat melihat sang gadis. Lapar, aku hampir tidak makan seharian ini karena video-video itu. Aku ingin makan es krim tapi habis di kulkas, kata Lily dengan wajah memelas. Jujur kalau gadis itu lapar tapi tidak memiliki nafsu makan. Rion menghela napas, ia berjalan meninggalkan Lily sebentar kemudian kembali lagi dengan 2 kantong besar belanjaan. Aku sudah menduga kalau banyak stok makanan yang habis, tapi akan sulit untukmu keluar berbelanja dalam keadaan heboh di luar sana, katanya. Lily mengambil kantong belanjaan tersebut dan melihat isinya. Bukan hanya bahan makanan yang memang sudah habis, tapi juga beberapa makanan ringan. Terlebih lagi es krim yang sangat ia inginkan sejak tadi. Senang, tebak Rion yang tersenyum lebar ketika tahu kalau Lily antusias melihat es krim dalam salah satu kantong tersebut. Lily langsung memeluk Rion dan mencium pria itu. Senang karena Rion seolah tahu kalau Lily begitu ingin makan es krim malam ini. Love, aku senang kau menciumku, tapi sekarang saatnya tidak tepat. Kau tahu aku sejak tadi menahan diri untuk tidak membawamu ke kamar dan melakukan apa yang ada di kepalaku seharian ini jika melihatmu. Tapi kau justru membuatku tidak bisa menahannya sekarang, kata Rion dengan senyum penuh arti. Lily tahu arti senyuman itu, dan jika sudah seperti itu terutama dengan ucapan Rion barusan, Lily benar-benar akan habis. Rion memang masih menjaga kehormatan Lily,
Tapi bukan berarti kalau pria itu akan berhenti menciumi dan menyentuh sang gadis hingga ia puas. "So, wanna do it here or in your room, love?" kata Rion yang telah mengurung Lily antara diri Rion dengan meja. "No," tolak Lily, berusaha untuk keluar dari kukungan tangan Rion, tapi sia-sia. Pria itu tidak bergerak sesenti pun ketika Lily mendorongnya menjauh. Senyum Rion semakin lebar, dan ia langsung melahap sang gadis sebagai makan malamnya. Membiarkan keheningan malam menjadi saksi betapa candu Rion terhadap diri Lily, hingga esoknya Rion akan menerima pukulan dari Rion karena pria itu berhasil meninggalkan banyak jejak di leher dan dada Lily. Bersambung 52. Pagi ini Lily terlihat sekali Rion sedang membujuk Lily yang mendiamkannya sejak gadis itu keluar dari kamar mandi pagi ini. Berkali-kali Rion mengekori Lily yang menyiapkan sarapan dan membangunkan Lukas, terus hingga akhirnya sang gadis menatap Rion tajam. Walau terlihat sekali kalau pria itu tidak merasa bersalah, justru tersenyum lebar. "Masih marah?" tanya Rion, berjalan mendekati sang gadis dan memeluk pinggang gadis itu. "Kenapa kau semarah itu pagi-pagi, love?" sambungnya. Dengan keras Lily memukul dada Rion, namun yang dipukul justru hanya tertawa. Seakan melihat sang gadis marah dan memasang wajah cemberut sepanjang pagi, justru menghibur pria itu. "Ayolah, love, itu tidak seburuk itu, kan?" bujuk Rion lagi. "Bagaimana mungkin tidak buruk? Lihat." Lily menyingkap sedikit pakaiannya, memperlihatkan leher dan dadanya dipenuhi oleh kiss mark akibat ulah Rion semalam. "Apa yang akan dipikirkan oleh orang jika mereka melihatku seperti ini? Kau membuat tanda terlalu banyak dan di tempat yang bisa dilihat. But you beautiful with my mark, love." "Itu membuktikan kalau kau itu milikku seorang," kata Rion, tanpa sadar mengeluarkan sisi posesif yang tidak ia sadari. "Setidaknya kau harus menahan diri, Beb," ucap Lily, menghela napas karena kelakuan Rion yang suka membuat sang gadis kewalahan. "Trust me, princess, aku menahan diri sekuat mungkin setiap kali kau dalam pelukanku seperti ini. Kau tidak tahu seberapa menggodanya dirimu sampai-sampai aku memikirkan banyak hal yang aku tidak ingin sampai kau tahu," ucap Rion dengan nada selembut beledu. Memeluk sang gadis dan mencium pucuk kepalanya. "Aku benar-benar tidak bisa marah padamu." Lily menyerah atas sikap kerasnya sepanjang pagi, tidak pernah berhasil untuknya jika ingin marah atau kesal dengan kekasihnya ini. Rion selalu tahu bagaimana mencairkan segala amarah dan emosi negatif dari diri Lily. "Karena aku tidak akan membiarkan kau marah padaku. Aku akan gila jika kau sampai marah padaku untuk waktu yang lama." "I love you my Lilypad," ucap Rion, menciumi wajah sang gadis penuh afeksi. "Lily, aku sudah selesai gosok gigi," seru Lukas berlari ke arah dapur, masih dengan piyama, membuat Rion melepaskan pelukannya pada Lily. "Morning, Kid, bagaimana tidurmu? Apakah kau bermimpi buruk?" tanya Rion seraya mengendong Lukas saat bocah itu memasuki dapur. "Aku tidak mimpi apa-apa, aku tidur nyenyak, Dad," jawab Lukas. "Good boy," kata Rion, mengelus kepala sang anak. Mereka menghabiskan pagi dengan santai, sambil mendengarkan semua cerita dari Lukas yang bermain kemarin bersama si kembar. Seolah bocah itu sedang laporan tentang kegiatannya kepada sang ayah yang 2 hari tidak pulang karena urusan kasus yang masih heboh hingga saat ini. Namun ketika hari menjelang siang, Dante datang dengan wajah tergesa-gesa dan panik. Membuat Rion serta Lily keheranan, menduga kalau terjadi sesuatu yang mendesak. Berharap kalau bukan kabar buruk dari anggota keluarga. Wali kota melarikan diri dari kediamannya. Dia menghilang sejak dini hari, baru ketahuan saat pagi tadi polisi akan membawa wali kota ke kantor polisi setelah surat penangkapan disetujui oleh pihak atas. Daniel panik, karena semua anggota polisi kehilangan jejaknya. Dan semua rekaman CCTV di rumah dan area sekitar rumahnya mati, ada yang menghapusnya, lapor Dante. Rion hampir saja mengumpat jika ia tidak ingat kalau Lukas sedang duduk di sampingnya. Memerhatikan dan ikut merasakan kepanikan yang dibawa oleh Dante. "Lily, telepon Bianca sekarang. Minta tolong untuk datang sekarang dan menjaga Lukas," suruh Rion, tahu dengan cepat kalau baik dirinya dan Lily ataupun Dante tidak akan bisa memerhatikan Lukas hari ini. Yang artinya, kemampuan Lily akan dimintai tolong kembali setelah beberapa hari gadis itu menonaktifkan komputernya. Paham dengan situasi, Lily langsung menelepon Bianca. Meminta agar segera datang ke rumah atas perintah Rion. Beruntungnya seperti biasa, Bianca mengiyakan tanpa bertanya apapun juga. Mengatakan kalau wanita itu akan datang bersama si kembar seperti biasa.
Tapi mungkin akan sedikit terlambat karena si kembar masih bersekolah. Dan Bianca akan meminta izin terlebih dahulu untuk membawa anak-anaknya pulang. Bukan hal besar, tapi juga butuh waktu. Rion segera menelepon Daniel untuk mengetahui keadaannya. Bukan tanpa alasan kenapa Dante sampai kelimpungan seperti itu ketika mendengar sang wali kota melarikan diri. Karena setelah ditelusuri lebih dalam, wali kota memiliki hubungan yang cukup serius dengan geng Red Dog. Musuh bebuyutan Phantom di dunia bawah tanah. Kemungkinan besar adalah kasus jual beli manusia yang dilakukan oleh wali kota dan para dewan diperantarai oleh Red Dog. Sudah lama Rion dan Dante ingin menghapus nama Red Dog serta anggotanya dari San Francisco karena telah banyak membuat kasus kriminal di teritori Lorenzo. Selama menunggu Bianca datang, Lily sudah menghilang ke kamarnya. Bahkan tanpa Dante dan Rion sadari karena sibuk menelepon ke banyak pihak. Hanya Lucas yang mengikuti sang gadis, melihat semua yang gadis itu kerjakan dalam pangkuan Lily. Love, Rion masuk ke kamar, wajahnya terlihat khawatir ketika mendapati kekasihnya tiba-tiba menghilang bersama sang anak. Namun lega ketika mendapati mereka berdua ada di kamar. Kau akan pergi mengurus masalah ini, kan? Tebak Lily. Benar, Daniel ingin aku datang ke rumah wali kota. Di sana polisi banyak menemukan barang bukti, dan mengejutkannya ada nama si kembar dan Lorenzo di sana juga. Aku dan Dante akan ke sana untuk mengecek, kata Rion, ada sedikit rasa tidak tenang pada diri Rion. Lily mengulurkan tangannya, dan memberikan sesuatu kepada Rion. Flash disk. Rion bingung. Kau bilang kau akan ke rumah wali kota itu, kan? Minta Daniel sebagai backup, sambungkan flash disk itu ke komputer atau laptop milik wali kota, aku yakin dia pasti punya. Setelah itu, install aplikasi yang ada di dalam flash disk itu. Jika sudah beritahu aku, kata Lily dengan raut wajah serius. Rion mengangguk, mengerti apa yang akan dilakukan oleh gadis itu. Pastikan untuk tidak mematikan komputer atau laptopnya selama aku ambil alih nanti, pinta Lily. Aku mengerti, kau sendiri hati-hati di rumah bersama dengan Lucas. Oke, kata Rion, mencium kening Lily dan juga Lucas. Dad, kau mau kerja? Katanya hari ini libur, tanya Lucas, saat ia menyadari kalau sang ayah telah berpakaian rapi. Benar, maaf, tidak menemanimu bermain hari ini seperti janjiku. Jika ini selesai akan kubelikan mainan baru untukmu agar bisa bermain dengan Arthur dan Arabella. Rion benar-benar mengatakan hal itu dengan penuh sesal setelah berjanji akan seharian di rumah bersama Lily dan Lucas hari ini. Baik, hati-hati di jalan, Dad, kata Lucas dengan senyum lugunya. Sore, jawab Rion, sebelum akhirnya melenggang pergi meninggalkan dua orang disayanginya itu untuk menghadapi sesuatu yang mungkin akan membuat pria itu sakit kepala. Tak lama Bianca datang bersama si kembar, tepat ketika Rion keluar dari rumah. Pria itu meminta maaf kepada sang kakak karena meminta wanita itu untuk buru-buru datang. Namun ia bersyukur Bianca tidak ambil pusing, dan justru terkejut mendengar informasi tentang sang wali kota biadab itu. Terlebih ada nama Lorenzo dan si kembar ditemukan dalam sebuah arsip di ruang kerja dalam rumah sang wali kota. Rion, seru sang gadis memanggil Rion seraya berlari dari kamar setelah mendudukan Lucas di sofa ruang tengah. Lily, ada apa? Tanya Bianca yang terkejut ketika melihat gadis itu berlari keluar dengan panik. Ada apa, Love? Rion langsung menghampiri Lily dengan cepat, takut terjadi sesuatu kepada sang gadis. Orang yang menjual si kembar hingga sampai ke Brasil itu wali kota. Johnny bekerja sama dengan wali kota. Aku baru saja masuk ke sistem Red Dog, dan mereka memiliki transaksi ilegal itu. Jelas kalau mereka bekerja sama. Kemungkinan wali kota mengincar Lorenzo sebagai pusat perekonomian di San Francisco dan beberapa wilayah Amerika. Jadi dia bekerja sama dengan Johnny untuk menghancurkan Lorenzo dari dalam, salah satunya menjual si kembar sebagai budak di negara yang sulit dijangkau, jelas Lily. Brengsek, umpat Rion setelah mendengar penjelasan dari Lily. Maaf, aku baru tahu hal ini barusan. Ternyata mereka punya sistem lain selain sistem kelompok mereka yang biasa kumasuki. Ini sistem khusus jual beli segala hal berbau manusia. Aku baru tahu karena administrator sistem itu mengirimkan link ke sistem Red Dog. Dan mengatakan akan menutup akun untuk sementara karena polisi sedang gencar mencari semua bukti tentang kasus jual beli manusia ini, kata Lily, merasa bersalah karena seharusnya ia mendapatkan informasi ini lebih awal. Love, jangan menyalahkan dirimu atas hal di luar kuasamu. Kau sudah lebih dari banyak membantu selama ini.
Tidak masalah kalau kau terlambat mendapatkan informasi atau bahkan tidak mendapatkan apapun, aku tidak menuntut kau harus melakukan semuanya. Terima kasih, ucap Rion, tidak senang ketika melihat sang gadis seolah menanggung beban yang tidak seharusnya ia tanggung. Rionlah yang meminta bantuannya, dan ia tidak mau sampai sang kekasih merasa terbebani akan hal ini. Rion benar, Lily, kau sudah luar biasa membantu. Bahkan jika kau diam saja dan tidak mau melakukan hal ini lagi, itu tidak masalah. Hanya karena kau memiliki kemampuan sehebat itu, bukan berarti kami semua akan memanfaatkanmu untuk banyak kepentingan, tidak. Jadi tenang dan jangan khawatirkan apapun, oke, kata Bianca dengan nada luar biasa lembut. Mungkin karena Lily sering terlihat hal-hal berat seperti ini, membuat gadis itu merasa ia harus melakukan hal yang terbaik. Maaf, aku hanya sedikit panik karena melihat kembali kasus si kembar, ucap Lily. It's okay, kau istirahat dulu, aku akan menghubungimu jika sudah siap di sana. Pastikan tidak memaksakan diri atau aku akan marah, kata Rion, menepuk pucuk kepala Lily sebelum akhirnya ia masuk ke dalam mobil dan segera meninggalkan kediamannya bersama Dante yang sudah menunggu di dalam mobil. Lily masuk ke dalam rumah bersama Bianca. Merasa bodoh karena sempat kehilangan kendali setelah tahu kalau kasus ini semua saling berkaitan. Seolah ada yang luput dalam radar Lily, membuatnya tidak tenang. Bersambung 53. Rion dapat melihat rumah besar yang tidak pernah ia duga tampak biasa saja, kini melintang garis polisi akibat problematik di luar nalar. Berbagai reporter dari banyak media dan wilayah berbondong-bondong memenuhi jalan di depan gerbang bangunan megah tersebut. Begitu banyak polisi yang turun dari berbagai sektor untuk menjaga tempat yang menyimpan banyak bukti, tidak membiarkan siapapun untuk masuk ke dalam. Seolah tahu siapa yang datang, para polisi langsung memberi jalan ketika Dante mengatakan bahwa ia membawa sang pimpinan Lorenzo ke tempat ini atas perintah atasan mereka. Rion, senang kau mau menyempatkan waktu untuk datang ke sini. Ada banyak hal yang harus kau lihat di dalam, sapa pria dengan perawakan di atas 40-an. Atau bahkan telah menginjak usia setengah abad, ketika Rion dan Dante keluar dari mobil mereka. Bruno, aku mendapatkan telepon kalau ada nama Lorenzo ditemukan dalam tempat ini, apakah benar? Kata Rion seraya menjabat tangan pria yang merupakan kepala polisi, yang juga kenalan keluarga Lorenzo sejak lama. Benar, aku sendiri terkejut ketika melihat ada satu arsip khusus keluarga Lorenzo yang tersimpan di laci meja kerja wali kota ini. Sepertinya dia mengincar keluarga Lorenzo, dan ada nama anak-anak dari kakak perempuanmu juga di dalam sana. Jelas pria bernama Bruno itu seraya mengajak Rion dan Dante untuk masuk ke dalam bangunan besar tersebut. Seperti yang Anda tahu kalau Bianca kehilangan anak-anaknya selama 2 tahun belakangan, dan beruntung berkat bantuan seseorang akhirnya mereka bisa ditemukan, kata Rion. Tidak masalah bagi Rion untuk memberitahu sedikit tentang keluarganya kepada pria satu ini. Karena beliau salah satu yang dekat dengan keluarga Lorenzo dan mendapatkan banyak support sejak awal pendidikan hingga berada di posisi tinggi ini. Aku sudah mendengar kabarnya kalau anak-anak Bianca sudah ditemukan. Sudah lama sekali aku ingin berkunjung untuk bertanya hal itu, tapi pekerjaanku belum memberikanku waktu yang cukup untuk bertemu denganmu. Bagaimana dan di mana mereka ditemukan? Tanya Bruno. Ingin tahu karena ia juga salah satu yang berusaha mencari keberadaan si kembar atas permintaan keluarga Lorenzo, tapi tidak berhasil memenuhi permintaan tersebut. Di Brasil, dalam lelang ilegal yang memperjualbelikan manusia di sana. Aku sendiri tidak menyangka hal gila ini bisa terjadi pada kedua keponakanku, jawab Rion, masih memendam amarah setiap kali mengingat bagaimana keadaan si kembar ketika pertama kali ia menemukan mereka di Brasil. Bruno terkejut setengah mati mendengar informasi yang baru saja ia dapatkan. Bagaimana mereka bisa sampai berada di tempat sejauh itu? God, anak-anak yang malang. Lalu bagaimana keadaan mereka sekarang? Mereka sudah kembali normal, tapi tetap mungkin masih ada beberapa trauma dalam diri mereka karena aku menemukan jejak kekerasan pada keduanya. Beruntung dokter mengatakan kalau tidak ada indikasi pelecehan pada mereka berdua. Suami Bianca yang menjual mereka ke lelang itu. Dia bekerja sama dengan kelompok bawah tanah, jelas Rion. Gila, ini benar-benar gila. Sekarang aku mengerti kenapa ada nama suami Bianca dan anak-anaknya di arsip itu. Wali kota ini sepertinya ada hubungannya dengan suami Bianca, karena sepertinya wali kota juga ada andil dalam kejadian keponakanmu hingga bisa sampai ke Brasil. Karena untuk menyusupkan orang dari negara lain,
Tentu tidak mudah kecuali dia punya kekuasaan yang besar, kata Bruno, menggaruk kepalanya yang tidak gatal, pusing dengan kasus yang melibatkan banyak orang-orang besar ini. Rion dan Bruno menuju ke ruang kerja sang wali kota, di mana Dante sudah terlebih dahulu berada di sana dan bicara dengan Daniel. Sepertinya telah menunjukkan beberapa bukti yang telah ditemukan, di mana ada nama Lorenzo di dalamnya. Tentu mereka akan membuka akses apapun jika itu menyangkut nama Lorenzo, mengingat keluarga tersebut merupakan sang penguasa San Francisco sebenarnya selama turun-temurun karena sektor perekonomian serta dan juga penstabil San Francisco itu sendiri dari berbagai aspek. Air muka Rion kini telah berubah luar biasa dingin saat ia melihat semua tentang keluarga Lorenzo ada dalam arsip rahasia milik wali kota. Terutama tentang si kembar. Benar apa yang Lily katakan kalau wali kota ada bekerja sama dengan Johnny untuk menjual si kembar. Beruntung wali kota itu melarikan diri sekarang, jika tidak maka ia akan habis dengan tinju dari Rion saat ini. Rion meminta polisi yang berjaga di ruang kerja wali kota ini untuk keluar sementara waktu, dan hanya menyisakan Bruno, Daniel dan dua pria berpakaian lebih santai. Tidak masalah, mereka berdua orang kepercayaanku dan Daniel. Mereka dari tim cyber, yang bisa mengumpulkan bukti dari jejak digital pada benda-benda elektronik yang menjadi barang bukti, jelas Bruno ketika Rion menatap dua orang yang tidak familiar untuknya. Bagus kalau begitu, tolong sambungkan ini ke komputernya dan install aplikasi yang ada dalam flash disk. Perintah Rion kepada dua orang yang tidak ia tahu namanya, menyerahkan benda pemberikan Lily kepada mereka. Dua orang itu melihat ke arah Bruno, dan segera mengambil flash disk dari tangan Rion setelah melihat anggukan dari sang kepala polisi. Rion langsung menelepon Lily untuk memberitahu kalau ia sudah melakukan apa yang gadis itu suruh. Baik Bruno dan dua orang dari tim cyber itu melongo ketika melihat isi komputer itu bergerak sendiri seolah ada orang yang menggunakannya setelah aplikasi yang dimaksud terinstall. Rion, apa yang terjadi? Tanya Bruno mewakili dua orang yang juga keheranan. Siapa yang melakukan zombie PC, Sir? Tanya salah satu pria dengan tinggi lebih pendek dari semua pria yang ada di sana, menjelaskan secara tidak langsung kalau pria itu masihlah muda. Siapa namamu? Kau tahu apa yang sedang dilakukan oleh komputer itu? Tanya Rion menatap pria yang bertanya. Andy, Sir, jawabnya lantang. Zombie PC, istilah dunia hacking untuk orang yang mengendalikan komputer lain dari jarak yang sangat jauh, sambungnya. Andy, kenalanku sedang mengambil alih komputernya. Dia akan membantu menemukan keberadaan wali kota yang melarikan diri sekarang. Kita tidak boleh membuang banyak waktu sebelum dia melarikan diri ke negara lain, terutama dengan uang dan kelompok bawah tanah yang menjadi backup dia. Kata Rion memberitahu situasi yang ada saat ini. Kelompok bawah tanah. Andy bingung, baru pertama kali mendengar istilah tersebut. Mafia, wali kota memiliki kerjasama dengan kelompok berbahaya yang ada di San Francisco dan memiliki koneksi dengan negara-negara lain. Dunia tidak sesederhana yang orang awam pikirkan, boy. Setelah kau melihat kasus wali kota ini, kalian berdua harus percaya kalau dunia ini lebih mengerikan dan menjijikan dibanding yang kalian kira, jelas Rion. Semua orang di sana bungkam, dengan keluarnya kasus wali kota yang melakukan perdagangan manusia, pelecehan, pembunuhan, dan kejahatan lainnya. Mereka yang berkuasa tidak pernah memiliki jejak tangan yang bersih dari darah manusia. Serentak semua mata memandang ketika layar komputer, bermunculan video-video CCTV. Mengejutkan para anggota polisi ketika itu merupakan rekaman-rekaman CCTV dalam rumah wali kota dan area sekitarnya yang menghilang karena ada orang menghapus rekaman tersebut. Dia memulihkan data rekaman CCTV yang dihapus. Bukan hanya itu, bahkan bukti-bukti yang juga dihapus dari komputer dan data tersembunyi yang aku dan Phil tidak temukan tadi. Sir, jika boleh tahu siapa orang ini? Tanya Andy. Terkejut luar biasa karena ia dan rekannya bahkan tidak tahu kalau ada data yang disembunyikan dalam komputer. Rion mengangkat telunjuknya ke depan bibir, memberi sinyal agar dua orang itu tidak perlu tahu siapa orang di balik yang menemukan semua data-data tersebut. Apapun yang kalian dengar dan lihat di ruangan ini, khususnya tentang orang yang melakukan hacking barusan, jangan pernah ada yang tahu kecuali kalian. Jika sampai satu kata saja tersebar, maka aku tidak menjamin kalian akan selamat. Cukup katakan saja, kalian yang memulihkan data-data itu, mengerti. Kali ini Dante yang buka suara, menatap serius Andy dan rekannya itu. Keduanya pun mengangguk setuju,
tidak ingin tahu lebih jauh dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Dante dan Rion untuk tutup mulut tentang yang mereka lihat ini. Walau ada kekaguman dalam diri mereka sebagai orang yang menekuni dunia cyber ketika melihat bagaimana apiknya orang yang memulihkan data-data tersebut. Suara telepon Rion berbunyi. Tanpa banyak berpikir ia langsung mengangkat telepon. Ya, ucap Rion singkat, tidak ingin sampai tahu siapa yang ada di seberang telepon di depan 3 orang yang tidak mengetahui tentang kekasih Rion. Wali kota melarikan diri lewat tol barat, dia mengambil jalur tol 1, dia sudah memasuki area El Granada. Dia mengisi bensin di sana 5 menit yang lalu. Tujuannya Santa Cruz untuk sementara ini, seru Lily dari seberang telepon. Baik, terima kasih, kata Rion, mematikan panggilan dan memberitahu lain. Wali kota sedang berada di area El Granada, dia melarikan diri menggunakan tol 1. Tujuannya Santa Cruz, katanya pada semua orang yang ada di sana. Dan semua langsung gempar, bertindak dengan profesional, masing-masing mereka langsung memberitahu orang-orang mereka untuk melakukan pengejaran atas wali kota yang melarikan diri. Pengejaran besar-besaran pun terjadi, berbagai perintah terdengar. Bersamaan dengan banyak kelompok turun langsung ke jalan, tidak membiarkan orang paling biadab di San Francisco bebas begitu saja. Bersambung 54, Dante dan Rion telah melesat di jalanan bak peluru. Di belakang mengekor para polisi dengan belasan mobil yang sama mengebutnya dengan mereka berdua. Tidak ada yang memikirkan aturan lalu lintas kali ini. Yang penting adalah bagaimana menangkap sang penjahat kelas atas sebelum melarikan diri terlalu jauh, terlebih sampai pindah negara. Kalian semua ambil jalur tol 35, lalu masuk ke tol 84 untuk potong arah ke area San Gregorio. Tersangka masih ada di area El Granada, jadi blokir jalan sepanjang garis pantai Cabrillo Hawi, perintah Rion kepada anak-anak buahnya yang telah bergerak sejak tadi. Setelah itu, mereka kembali fokus akan jalanan, mendengarkan dengan seksama semua informasi dari Lily yang masih mengawasi CCTV jalanan El Granada. Mengatakan kalau wali kota masih di sana bersama beberapa orang. Rion menelepon Daniel ketika ia mendapatkan kabar dari Lily. Segera menginformasikan tanpa jeda, takut kalau terjadi sesuatu yang serius jika terlambat akan informasi. Kenapa Rion? Tanya Daniel langsung. Lily bilang kalau wali kota bersama banyak orang, dan kemungkinan para anggota kriminal bawah tanah. Hati-hati, karena sepertinya ada beberapa kelompok yang bersembunyi dan mengawasi jalanan, beritahu Rion. Dan mereka semua bersenjata, tambahnya. Baik, akan ku beritahu yang lain, jawab Daniel, segera mematikan telepon untuk mengestafet informasi dari Rion barusan. Mereka kembali mempercepat laju mobil hingga speedometer menunjukkan angka 100 km per jam dan terus meningkat. Mereka tidak perlu khawatir akan mobil-mobil lain yang ada di jalanan, karena para polisi telah menutup akses jalan untuk sementara selama penangkapan berlangsung. Tidak ingin sampai ada warga sipil yang ikut terkena dampak dari pengejaran gila-gilaan ini. Terutama dengan adanya kelompok kriminal yang tentu tidak akan pandang bulu dalam menghabisi orang sekitar yang mengganggu. Rion, wali kota mengganti mobilnya dengan mobil warga. Akan kukirimkan fotonya, dan mereka sudah meninggalkan El Granada, beritahu Lily dari seberang telepon. Segera Rion kembali memberitahu Daniel sebagai perantara Rion dan kepolisian tentang mobil yang digunakan oleh wali kota ini. Memberikan foto dari Lily dari agar mendapatkan gambaran lebih spesifik akan mobil yang mereka kejar. Begitu pula dengan orang-orang Rion, tidak ingin sampai mereka melewatkan mobil orang yang sedang mereka kejar ini. Mereka sekarang memasuki wilayah Montara, tidak jauh lagi akan mencapai El Granada. Mereka semua semakin mempercepat laju mobil, tidak ingin sampai kehilangan jejak terutama setelah mendengar kalau sang wali kota biadab itu telah kembali bergerak meninggalkan area El Granada. Beberapa polisi menginjak pedal gas hingga mereka melewati mobil yang dikendarai oleh Dante dan Rion. Para polisi yang ada di depan sana memberi pengumuman untuk mengosongkan jalan dan tidak ada yang boleh lewat di jalur tol 1 untuk sementara. Bahkan para polisi meminta tolong polisi setempat untuk membantu dalam penertiban jalan. Dante itu mobil yang wali kota pakai, beritahu Dante ketika mereka area Half Moon Bay setelah melewati El Granada. Segera Rion langsung memberitahu Daniel dan pihak kepolisian yang ada di depan sana untuk menghentikan laju mobil silver tersebut. Dor. Suara berondongan peluru terdengar begitu mereka mendekati mobil silver itu.
Mengejutkan semuanya saat ada beberapa mobil mengepung mereka dari belakang dan sisi kanan area pantai, menahan laju mereka dengan tembakan senapan. Sialan, umpat Rion ketika seperti yang Lily katakan kalau ada beberapa mobil yang sengaja menunggu mereka datang. Rion, mereka anggota Red Dog, kata Dante seraya menstabilkan mobilnya untuk menghindari berondongan peluru. Beberapa tembakan terdengar dari mobil polisi di belakang dan depan, berusaha untuk melakukan serangan balik kepada para kelompok tak dikenal itu. Dante fokus melajukan mobilnya, melewati mobil-mobil polisi yang ada di depan dan juga para penembak dari pihak lawan. Bagai mereka mendapatkan sang wali kota lebih penting dibandingkan harus saling serang dengan peluru seperti itu, biarlah itu diserahkan kepada anggota polisi. Aku akan melepaskan tembakan kepada sang wali kota, harap izinnya, kata Rion pada Daniel lewat telepon. Untuk sesaat Daniel tidak menjawab, namun terdengar beberapa suara di balik telepon. Sepertinya Daniel merundingkan permintaan Rion terlebih dahulu kepada para atasannya. Diterima, kau boleh menembak tapi tidak ke bagian vital, hanya boleh pada lengan dan kaki saja, jawab Daniel. Baik, sahut Rion kemudian menutup telepon. Dante melajukan kembali mobilnya dengan begitu cepat, hingga akhirnya ia berada tepat di belakang mobil silver itu. Beberapa mobil hitam milik anggota Red Dog mengekor di belakang, berusaha menabrak dan menembak ke arah mobil Rion dan Dante. Aku belakang dan kau depan, perintah Rion. Roger, jawab Dante, yang kemudian menurunkan kaca pintu di sebelahnya dan sebelah Rion yang duduk di kursi belakang. Dengan cepat, Dante dan Rion keluar mengeluarkan sebagian tubuh mereka di jendela, dan melepaskan tembakan dari dua sisi. Dante dengan lihai menembaki ban mobil yang dikendarai wali kota di depan seraya tangan yang lain memegang setir tanpa kehilangan keseimbangan. Sedangkan Rion sibuk menembaki anggota Red Dog yang ada di belakang. Menembaki ban mobil hingga dua mobil hilang kendali dan menabrak pembatas jalan. Bisa Rion lihat beberapa mobil berhenti dan mengamankan anggota Red Dog dalam mobil tersebut, sedangkan sisanya mengikuti Rion. Dan tepat ketika mendekati blokade yang dipasang oleh para anak buah Rion dari Phantom, mobil silver itu oleng karena ban mobil yang telah meledak. Hingga akhirnya mobil itu dan beberapa mobil yang menjaga sang wali kota terhenti sebelum sampai ke San Gregorio. Dante menghentikan mobilnya, kemudian keluar seraya mengeluarkan pistol yang telah ia isi kembali dengan peluru setelah habis digunakan untuk menembaki ban mobil. Begitu pula dengan Rion, ia keluar dengan pistol di tangan. Tampak seperti raja yang akan mengeksekusi pengkhianat. Air muka sedingin es dan tanpa ampun. Lorenzo, kenapa kau ada di sini? Menyingkir sebelum aku menghabisimu, seru sang wali kota murka, tidak senang melihat kalau yang menghentikan pelariannya adalah orang yang paling ia benci. Rion dapat melihat, ada begitu banyak dari anggota Red Dog yang bermunculan dan menodongkan senjata kepada Rion dan Dante. Mereka muncul dari area pantai, seolah sengaja bersembunyi untuk mengepung Rion. Para polisi berdatangan, langsung keluar dari mobil mereka dengan sikap defensif. Terkejut dengan gerombolan orang-orang yang entah datang dari mana, menodongkan senjata tanpa ragu. Kita kalah jumlah, kata salah satu polisi yang mulai gentar melihat ada begitu banyak anggota kriminal di depan sana berserta senjata api mereka. Melindungi sang wali kota yang seakan tersenyum penuh kemenangan. Sepertinya kalian benar-benar meremehkan kekuasaan Lorenzo, kata Rion tanpa gentar sedikitpun. Rion melepaskan tembakan ke arah laut tanpa melepaskan pandangan dari anggota Red Dog di depannya. Namun ia tidak terlihat senang karena sang para petinggi dari kelompok itu tidak ada di sini. Dan hanya anggota-anggota baru sebagai boneka wali kota. Benar saja, setelah suara letusan pistol terdengar. Dari berbagai arah, depan belakang, kiri dan kanan, banyak pria berpakaian hitam-hitam muncul. Para anak buah Rion yang menyentuh 100 orang, mengepung para anggota Red Dog, dan sebagian berdiri di depan Rion serta polisi sebagai tameng mereka. Semua anak buah Rion menodongkan senjata ke arah para anggota Red Dog. Melihat kalah dalam jumlah, para anggota Red Dog mulai gentar dan takut. Beberapa mengambil langkah mundur tanpa sadar karena terlalu terintimidasi oleh orang-orang Rion yang terlihat sangat-sangat dan tak tergoyahkan. Dor! Tanpa ragu Rion menembak kaki wali kota di depan semua orang. Tidak peduli ketika semua polisi menatap Rion dengan protes karena menyakiti tersangka. Itu balasan kecil karena sudah berani menyentuh Lorenzo, dan akan kupastikan kau membayar apa yang kau lakukan pada keponakanku, kata Rion dengan nada luar biasa dingin. Rion, Daniel hendak bicara,
tapi ia seolah kehilangan kata-kata saat melihat apa yang terjadi. Pastikan untuk tidak mengatakan apapun tentang orang-orangku, jika tidak mau berurusan denganku sebagai Lorenzo. Anggap aku memberi nama baik untuk polisi atas penangkapan ini, mengerti, kata Rion kepada semua polisi yang ada di sana. Hebatnya, semua mengangguk. Tidak ada yang membantah atau protes sedikit pun tentang ucapan Rion. Yang mana jika dalam hukum Rion telah banyak melanggarnya, baik dari persenjataan, kelompok ilegal, dan juga penembakan. Tapi tidak ada yang peduli akan hal itu. Mereka semua tahu bahwa tidak ada yang sanggup melawan sang pemilik besar itu. Lorenzo, seperti raja yang menguasai San Francisco secara mutlak. Melawan Lorenzo sama saja kehilangan nyawa tanpa jejak. Tahu kalau tidak ada yang bisa melawan, semua anggota Red Dog menjatuhkan semua senjata mereka. Menyerah adalah pilihan terbaik agar tetap hidup. Dor. Semua mata membelalak ketika letusan pistol terdengar. Kau pikir aku akan membiarkanmu begitu saja? Seru wali kota yang telah menarik pelatuk dari senjata salah satu anggota Red Dog yang dijatuhkan. Dengan cepat Dante berlari dan menendang sang wali kota, menjatuhkan pistolnya dan memiting tangan itu ke belakang. Berteriak kepada polisi agar segera memborgol pria gila itu. Namun yang membuat semua orang menahan napas adalah, tembakan pistol itu diarahkan kepada Rion. Dan kini darah mengalir dari pria itu, membuat sang pemimpin Lorenzo limbung dan berlutut dengan kedua lututnya saat rasa sakit mulai menyelimuti pria itu. Di Jalan Cabrillo Hawi Tol 1, pukul 3.17, Rion Lorenzo tertembak. Bersambung. 55. Media massa dipenuhi oleh dua berita yang menggemparkan San Francisco hari ini, yaitu penangkapan sang wali kota yang memiliki kasus di luar nalar dan penembakan yang terjadi pada pimpinan Lorenzo, Rion Lorenzo. Masyarakat semakin murka kepada sang wali kota atau tepatnya mantan wali kota, karena berani menembak orang paling tersohor di San Francisco. Bukan hanya karena tersohor tapi juga Lorenzo telah menyediakan lapangan pekerjaan untuk para masyarakat San Francisco dan wilayah sekitar. Begitu mantan wali kota itu mendatanginya kantor polisi untuk diadili, masyarakat langsung melontarkan banyak cacian hingga melemparkan benda-benda seperti telur busuk. Tak hanya itu, banyak tangis dari beberapa orang tua yang anaknya menjadi korban kejahatan sang wali kota setelah banyaknya korban teridentifikasi. Yang nyatanya tidak hanya anak yatim piatu, atau tunawisma menjadi korban penjualan orang oleh sang mantan wali kota itu. Melainkan juga mereka yang masih memiliki orang tua. Ada yang sengaja diculik, hingga yang diimingi pekerjaan ketika mereka mencari kerja untuk keluarga. Sungguh apa yang dilakukan oleh mantan wali kota ini bahkan hukuman mati pun terlalu mudah untuknya. Di sisi lain gadis berambut coklat dengan air muka panik berlari sepanjang koridor rumah sakit, dengan bocah 5 tahun dalam gendongannya. Ia tidak memedulikan peringatan beberapa suster yang mengatakan untuk tidak berlari di dalam area rumah sakit. Atau panggilan wanita pirang di belakangnya agar sang gadis pelan-pelan. Begitu sang gadis sampai di depan pintu ruangan yang menjadi tujuannya, tangan sang gadis gemetar ketika hendak membuka pintu. Takut akan apa yang menunggunya di dalam sana. Takut kalau ia akan melihat sesuatu yang tidak ingin sama sekali ia lihat. Hal ini membangkitkan kenangan buruknya dulu ketika ia kehilangan ibu dan adiknya karena kecelakaan. Ketika membuka pintu ruangan ia dulu harus dihadapkan dengan kematian dua orang yang dicintainya. Lily, kenapa menangis? Lukas bertanya ketika ia mendapati gadis yang sedang menggendongnya itu meneteskan air mata dengan wajah takut. Lily menatap Lukas, ia berusaha tersenyum agar tidak membuat bocah itu risau. Namun gagal, ia hanya memeluk erat Lukas, berusaha untuk bersikap tenang. Hingga akhirnya ia memberanikan diri untuk membuka pintu ruangan. Love. Satu kata yang barusan terdengar itu seolah membuat semua ketakutan yang menyelimuti sang gadis menguap pergi. Kaki gadis itu seolah kehilangan kekuatannya, ia jatuh terduduk di lantai karena efek rasa lega yang mendera sejak 1 jam lalu. Love, kau baik-baik saja. Buru-buru Rion beranjak dari ranjangnya dan berlari ke arah Lily. Ia berlutut di depan sang gadis, menangkup wajah Lily untuk mencari tahu apakah ada yang sakit atau terluka pada kekasihnya itu. Lily, kenapa? Lily sakit? Tanya Lukas penuh cemas yang masih dalam gendongan Lily. Aku baik-baik saja, sayang, jawab Lily terlebih dahulu kepada Lukas, meyakinkan kalau Lily baik-baik saja. Aku hanya tersandung, dustanya. Lukas, apa kau mau membelikan Lily makanan bersama dan teh sebentar? Lily sepertinya lapar, tanya Rion kepada sang anak,
mencari alasan agar ia bisa bicara empat mata dengan sang kekasih. Lukas mengangguk, Lukas akan belikan makanan untuk Lily yang banyak. Anak pintar, uji Rion, mengelus kepala Lukas kemudian melihat ke arah Dante yang sejak tadi berdiri dengan tablet di tangan. Mengerti apa yang diinginkan oleh Rion, Dante mengambil Lukas dari Lily dan menggendongnya. Mereka berdua segera pergi meninggalkan ruangan diiringi dengan keributan kecil seperti biasa antara Lukas dengan Dante sepanjang koridor. Rion kembali menatap Lily, memegang tangan gadis itu untuk membantunya bangkit dari lantai. Ia berjalan menuju sofa yang ada di ruangan, dan mendudukkan sang gadis di sana. "Sudah lebih tenang?" tanya Rion, tahu apa yang terjadi pada sang gadis. Ia tahu kalau Lily akan khawatir jika mendengar kabar penembakan Rion, tapi tidak menyangka kalau gadis itu akan sepanik ini. Lily mengangguk, masih berusaha mengontrol emosi berlebihan yang menderanya tadi. "Kau menangis sebanyak apa, sayang? Lihat matamu sampai bengkak seperti ini." "Aku baik-baik saja, hanya luka tembak di lenganku, tidak membahayakan nyawaku." "Kau bisa tenang sekarang," kata Rion mengelus wajah sang gadis. Merasa dadanya dicengkeram kuat ketika melihat bagaimana kacaunya paras cantik sang kekasih. "Aku pikir aku akan kehilanganmu. Mendengar kabar kau tertembak pikiranku sudah tidak bisa berpikir waras," Lily berkata jujur. Ia bahkan bisa mengingat bagaimana ia tubuhnya gemetar karena panik tadi. Rion menarik sang gadis dalam pelukannya, meleburkan dirinya dengan sang gadis. Ia mengusap pelan punggung gadis itu, menciumi pucuk kepala Lily dengan gerakan yang menenangkan. Entah Rion harus sedih atau senang melihat Lily panik. Sedih karena Rion membuat sang gadis menangis, dan senang karena ia tahu betapa sayangnya Lily terhadap Rion. Hal yang tidak pernah ia dapatkan dari lawan jenis sebelumnya. Lily melihat lengan kiri Rion yang dibalut perban, menyentuhnya takut-takut. "Apakah sakit?" tanya Lily yang merasa bodoh atas pertanyaannya sendiri. "Tidak terlalu, pelurunya tidak dalam, dan dokter sudah memberikan anestesi tadi. Aku bahkan bisa menggerakkan tanganku seperti biasa," jawab Rion santai, masih terus mengelus kepala sang gadis. "Mana boleh kau menggerakkan tanganmu semaunya. Kau baru saja tertembak dan operasi," protes Lily mengerutkan dahinya. Senyum lebar terulas di wajah Rion, selalu senang setiap kali melihat sang kekasih dengan raut seperti ini. Bukannya mendengarkan ucapan Lily, pria itu justru melahap bibir sang gadis. Sesaat Lily terkejut dengan kelakuan tiba-tiba Rion, namun perlahan ia menikmati ciuman dari Rion. Kali ini pria itu menciumnya lebih lembut, seolah ingin menikmati setiap detiknya dengan sang gadis. Rion mengangkat tubuh gadis itu ke pangkuannya, terus menikmati bibir ranum itu. Tangan Rion pun turut bermain, menyusup ke dalam pakaian sang gadis, mengelus punggung Lily yang dapat Rion rasakan langsung kulit mulus itu di setiap jari-jari dan telapak tangannya. Ia semakin menarik Lily ke tubuhnya, seolah pria itu semakin dan semakin kecanduan akan diri Lily. Lily memukul pelan dada Rion, memberi tanda agar berhenti dalam aksi ciuman itu karena Lily mulai kekurangan oksigen untuk paru-parunya. "Kau semakin lebih baik. Bagaimana perasaanmu? Apa masih ada rasa takut ketika aku menyentuhmu?" tanya Rion menatap lekat pria itu, mencari tanda-tanda trauma sang gadis yang biasa terlihat. Lily menggeleng. "Aku baik-baik saja, sepertinya sudah sangat terbiasa denganmu." "Benarkah?" Rion masih mengelus punggung Lily dari balik baju gadis itu. "Jadi aku bisa melakukan lebih dari ini sekarang. Bagaimana kalau kita mulai malam yang panas, love?" candanya. Spontan Lily memukul keras dada Rion, karena sembarangan bicara terutama saat keadaan Rion seperti sekarang. Au, love, aku pasien ingat. Kau memakai kekerasan itu tidak baik, kata Rion dalam sela-sela tawanya ketika Lily terus memukuli Rion akibat ucapannya. Senang karena ia berhasil membuat wajah Lily merah padam. "Mana ada pasien otakmu semesum dirimu," protes Lily. "Memang salah kalau aku mesum pada perempuan yang kucintai. Percayalah love, kau tidak tahu kalau setiap hari aku selalu mendambakan kau menjadi milikku seutuhnya. Begitu ingin aku mendengar kau menyebut namaku dalam desahanmu itu. Aku pria paling sabar kau tahu," kata Rion gamblang. Dan lagi, wajah gadis itu semakin memerah. Obrolan seperti ini masih tidak biasa untuknya. "It's okay, love. Aku hanya bercanda. Aku akan menunggu waktu terbaik untuk menjadikanmu milikku seutuhnya. Waktu di mana kau sendiri juga tidak akan menolak," kata Rion, menciumi setiap inci wajah Lily dengan penuh afeksi. Bagaimana ia bisa tidak mencintai dan menginginkan gadis yang begitu takut kehilangannya ini?
Ia tidak akan memaksa apapun yang gadis itu tidak inginkan, itulah janjinya dan Rion tidak pernah mengingkari setiap janjinya. Aku mencintaimu, ucap Lily seraya mengelusi wajah Rion. Senyum pria itu mereka indah mendengar kalimat yang paling ia sukai dari sang gadis. Aku juga sangat mencintaimu, dan akan selalu mencintaimu, Love, jawab Rion. Mereka terus dalam obrolan kecil di mana keduanya mencurahkan perasaan dan juga obrolan tentang yang terjadi sampai Rion tertembak karena Lily tidak memiliki akses untuk melihat kejadian. Hingga obrolan itu terhenti saat 3 bocah masuk ke dalam ruangan. Mereka melongo saat melihat Lily dalam pangkuan Rion. Dan bukannya melepaskan Lily, Rion justru memeluk Lily dan pamer kepada ketiga bocah itu kalau Lily milik Rion. Dan keributan pun terjadi antara 3 bocah dan Rion yang saling memerebutkan Lily. Sampai-sampai wajah gadis itu kembali merah padam saat Bianca dan Dante masuk ke ruangan. Mereka terdiam ketika melihat kegaduhan yang terjadi. Sedangkan Rion tetap memilih untuk tidak melepaskan Lily dari pangkuannya. Ingatkan Lily untuk memukul Rion setelah ini. Bersambung.